Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, marhaban kepada para ummahat ya yang bergabung di kelas Nahwu. Insyaallah untuk beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas salah satu kitab kontemporer karya Syekh Al-Uyuni, Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni. Ini salah satu kitab kontemporer yang corak penyajiannya mudah ya. Mudah untuk mubtadi tentunya. Sebagaimana beliau katakan di mukadimahnya, memang kitab ini diperuntukkan untuk mubtadi. Baik. Sebelum kita masuk ke kitab, ada beberapa hal yang ingin Ana sampaikan. Bisa dibilang hal ini menjadi madkhal ya. Madkhal ilmu nahwu secara khusus atau secara umum kita bilang madkhal ilmu bahasa itu sendiri. Baik, sebelum kita masuk ke kaidah, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan simpel. Yang pertama, ma hiya al-lughah allati nadrusuha? Bahasa apa yang kita pelajari? Yang kedua, ma hiya al-faidah atau al-ghayah fi dirasatiha? Bahasa apa yang kita bahas, yang kita pelajari. Yang kedua, apa faidah atau tujuan dari mempelajari bahasa tersebut? Baik. Pertanyaan simpel. Silahkan Umhat, bahasa apa yang kita pelajari? Jangan Bahasa sampai masuk ke Arab. sini. Jangan sampai masuk ke sini bahasa Indonesia. Baik. bahasa Arab. Baik. Ana akan sedikit menjelaskan bahasa Arab itu sendiri ya. Pertanyaannya, kalau kita mempelajari bahasa Arab, apakah bahasa Arab yang diucapkan oleh orang Arab sekarang itulah bahasa yang kita pelajari? Pertanyaan selanjutnya seperti itu. Apakah ucapan orang Arab hari ini itulah bahasa yang kita pelajari? Bukan. Udah juga, Ustaz. Ya gimana nih? Katanya belajar bahasa Arab, tapi bukan. Baik. Begini. Kemudian kalau bukan bahasa hari ini, bahasa Arab hari ini, terus bahasa Arab yang mana yang kita pelajari? Ayo, kira-kira Ummahat, ini penting nih. Bahasa Arab Fusha. Nah, bahasa Arab Fusha. Jadi gini ya. Pertama, kita bahas dulu harus dari nomor 2 dulu. Apa faidah atau tujuan kita mempelajari bahasa ini? Orang-orang banyak ya ketika mempelajari bahasa atau bahasa apapun itu selain bahasa Arab, itu secara tidak langsung kita bisa klasifikasikan kepada dua. Yang pertama at-tawasul atau at-tafahum bainan nas. Ini secara umum ya, bahasa secara umum.
Jadi ada yang tujuannya itu untuk saling bisa berkomunikasi atau saling memahami satu sama lain di antara orang-orang. Sebatas komunikasi saja. Ada kan ya? Saya mempelajari bahasa agar bisa berkomunikasi. Ada juga yang mempelajari apa ya bahasanya? Mempelajari bahasa itu bukan untuk sekedar tawasul atau tafahum, tetapi dia mempelajarinya itu bitta'ammuk, dengan mendalam. Maka dia mempelajari ucapan bangsa itu, ya. Kemudian sejarah bangsa itu, bahasa itu, bagaimana tarikh atau apa namanya? Sejarah bahasa itu. Dengan kata lain dia akan mempelajari bahasa ini dari mana, kurang lebih bahasa ini berada di lingkungan mana, bagaimana orang-orang tersebut ya. Seperti itulah. Ada yang mempelajari seperti itu. Maka harus kita bedakan ummahat ya. Kalau sekedar tafahum atau tawasul bainan nas, ini bisa dibilang relatif mudah dibanding yang bawah ya. Kenapa mungkin butuh 1 tahun atau kurang ya, orang bisa berbicara bahasa Arab, saling berkomunikasi. Nah, kalau yang kedua, ini lebih mendalam, maka ini memerlukan waktu yang relatif lebih panjang. Relatif lebih panjang. Nah, bagaimanakah kita mempelajari bahasa Arab ini? Apakah kita hanya sekedar mempelajari bahasa untuk saling berkomunikasi dengan orang-orang atau saling memahami ucapan satu sama lain? Atau kita justru ada tujuan yang lain? Jawabannya harus kita gapai tujuan itu, harus kita tentukan dari sekarang. Tujuan kita mempelajari bahasa Arab itu apa? Apakah supaya bisa bicara dengan orang Arab hari ini? Atau sekedar mau baca kitab? Atau mau apa? Maka alangkah baiknya kita tentukan tujuan kita itu fathu babi syar'i, membuka pintu syariat. Loh, bagaimana? Apa sih hubungannya bahasa Arab dengan syariat ini? Harus kita ketahui, fasyari'atu, maka syariat agama ini bil arabiyah, berdasarkan bahasa Arab. Tentu yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Begitu pula, atau kita bilang juga begitu pula, kita dapatkan dari kutub al-ulama, kitab para ulama. Jadi kita membuka pintu syariat ini, di mana syariat ini berdasarkan bahasa Arab, di mana kita dapati Al-Quran, Sunnah, bahkan kutub-kutub ulama juga menggunakan bahasa Arab. Kemudian, pertanyaannya, bagaimana ketika kita tidak mampu atau tidak bisa berbicara dengan bahasa yang fushah? Apakah itu tujuan kita atau bukan? Betul ya? Jadi kalau setelah mempelajari buku ini,
ummahat, nih, kok saya udah belajar bahasa Arab kok belum bisa bicara gitu ya. Kok belum bisa mendengar orang Arab itu enak dan mengerti. Ya tadinya bukan seperti itu. Kita bukan hanya tawasul dan tafahum bainan nas. Justru kita lebih dari itu sebetulnya. Walaupun tawasul dan tafahum bainan nas ini perlu diasah juga. Perlu membiasakan berbicara, mendengar. Ya. Tapi yang kita pelajari itu bahasa Arab yang sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, bahkan kitab-kitab ulama untuk membuka pintu syariat ini. Di mana syariat ini berdasarkan bahasa Arab, di dalam syariat ini terdapat yang namanya amrun dan bukan tarkun, nahyun. Dan terdapat juga nahyun, larangan, perintah atau larangan. Di mana kita mampu mengetahui ini sebuah perintah, ini sebuah larangan, di mana kita mengetahui ini sebuah ibadah atau ini sebuah bid'ah. Nah, bagaimana? Ya dengan Al-Quran. Dengan bahasa Arab. Di mana bahasa Arab bisa menguraikan, memberikan pemahaman Al-Quran, Sunnah, atau sumber hukum itu sendiri. Seperti itu. Maka, dengan kata lain, kita tidak akan galau gitu ya, atau tidak akan merasa terheran-heran kalau kita tidak mampu berbicara dengan ucapan yang fusha. Kemudian kita tidak bisa saling memahami atau berkomunikasi dengan orang menggunakan bahasa Arab. Enggak. Kita fokusnya untuk membuka pintu syariat ini, di mana syariat ini berbahasa Arab, di mana syariat itu sumbernya Quran, Sunnah, dan kutub-kutub ulama, ya, di mana syariat itu ada perintah, larangan, mana ibadah, mana bid'ah, itu dengan bahasa Arab dulu, seperti itu. Kemudian, setelah kita menentukan, kita ini mempelajarinya untuk membuka pintu syariat ini, untuk memahami agama ini, gitu ya. Kemudian, lantas, apa dong? Bahasa apa yang kita pelajari? Fama hiya al-lisan atau al-lughah. Sebetulnya yang cocok, yang bagusnya itu al-lisan ya, al-lisan. Adapun al-lughah itu bukan fusha. Yang lisan itu bilisani qaumihi, bilisanin arabi mubin. Dalam Quran seperti itu. Ma hiya al-lisan ma huwa berarti ya. Ma hiya al-lisan allati nadrusuha. Jadi, lantas bahasa apa ya dong yang kita pelajari? Pertama, yang namanya al-lughah, seperti yang kita ketahui sekarang, atau yang lebih bagusnya itu adalah al-lisan, itu tuh seperti makhluk hidup. Bahasa secara umum itu seperti makhluk hidup. Dia itu kainun, eksis, ada, dan hayyun, hidup. Loh, kok bagaimana? Kalau kita perhatikan ummahat, bahasa secara umum ada apa ya? Ada ada umurnya, bukan ada umurnya ya. Seperti halnya seseorang atau manusia. Dia itu dilahirkan ada awalnya lemah, kemudian berubah menjadi kuat ya. Kemudian dhaif atau lemah kembali sampai dia meninggal. Seperti halnya manusia. Kalau kita perhatikan bahasa-bahasa yang sudah punah, ada kan ya? Bahasa-bahasa yang sudah punah. Bahasa Latin misal. Sekarang nggak ada orang yang bisa berbicara bahasa Latin secara utuh. Jadi dulu pernah ada, kemudian menyebar, kemudian turun kembali menjadi lemah dan hilang sama sekali. Ada nggak? Ada.
Maka yang namanya bahasa itu memiliki bidayah, awal atau permulaan. Setiap bahasa itu. Dan dia juga memiliki nihayah, akhir. Kemudian di antara awal dan akhir ini ada marhalah. Kemudian ada marhalah. Kemudian ada marhalah. Ada marhalah sampai marhalah-marhalah yang kita tidak ketahui jumlahnya. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Jadi ada fase atau dari awal dan akhir ini ada fase atau periode berubah-ubah bahasa itu. Jadi marhalah itu periode atau fase. Jadi di mana pada fase tersebut, periode tersebut, bahasa itu akan berubah periodenya. Maksudnya bagaimana? Di setiap marhalah akan ada bahasa baru atau bukan bahasa. Ada kata baru dan ada juga kata yang mati. Maksud kata yang mati bagaimana? Kalau kata yang baru berarti ada kata yang memang kosakata baru yang dimasukkan ke dalam marhalah tersebut, periode tersebut. Ada pula kata yang mati dan tidak digunakan. Maka di setiap perpindahan fase kepada fase akan ada kata seperti itu. Ada kata yang baru, ada juga kata yang sama sekali sudah tidak digunakan. Maka contoh kata baru yang zaman dulu, misal ketika turun Al-Quran tidak ada, sekarang ada. Contohnya apa? Mirwahah. Kipas angin. Nggak ada mirwahah zaman dulu. Atau iroh pesawat. Nggak ada. Atau al-video. Itu nggak ada. Maka itulah perkembangan bahasa. Jadi setiap periode itu akan ada kata yang baru, akan ada kata yang mati. Kemudian, kita lihat kembali bahasa Arab pula. Bahasa Arab pula bisa kita bilang seperti itu. Sebetulnya bahasa yang kita pelajari, ummahat ya, itu tuh ada batasan tertentu. Ada batasan tertentu. Maksudnya bagaimana? Bahasa yang misal di sini ya. Di sini ada periode nuzulul Quran. Periode turunnya Al-Quran. Maka dalam periode inilah bahasa yang kita pelajari. Periode turunnya Al-Quran. Maka ada periode yang tidak masuk ke dalam konteks nuzulul Quran. Ada. Ini periode dulu. Kita tidak mempelajarinya. Contohnya apa? Contohnya lisan atau bahasa kaum Samud misalnya. Ini bahasa Arab jadul dulu gitu. Kita tidak mempelajari. Kita mempelajari fatrah nuzulul Quran, periode nuzulul Quran. Inilah bahasa yang kita pelajari. Begitu pula periode setelah turunnya Al-Quran, ya. Periode setelah turunnya Al-Quran, kita juga tidak mempelajarinya.
Maka di periode ini akan ada kata baru atau kata yang tidak digunakan. Kita tidak mempelajarinya. Maka nuzulul Quran, periode bahasa ketika turun Al-Quran, inilah yang disebut asrul istishhad, ya. Periode di mana bahasa itu bisa menjadi istishhad, syahid, hujjah. Jadi pada masa ini ucapan bangsa Arab, tentu Al-Quran, Sunnah, dan ucapan bangsa Arab itu menjadi hujjah bagi kita. Itulah bahasa yang kita pelajari. Ucapan mereka pada zaman ini bisa mengantarkan kita kepada memahami Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Kemudian asrul istishhad ini, kapankah waktunya? 250 tahun ba'dal Islam dan 250 tahun qoblal Islam. Jadi kita memiliki 500 tahun di mana asrul istishhad ini bahasa yang kita pelajari. Yang sering kita bilang bahasa fushah gitu. Adapun setelah fatrah nuzulul Quran, periode nuzulul Quran, maka beberapa orang menamakan bahasa ini dengan kata lahnan. Lahan katanya. Nanti di kitab-kitab yang akan kita pelajari bahkan setelah ini, khususnya bahasa Arab, akan mendapati istilah lahn. Lahnun itu apa? Kesalahan sebetulnya. Ada pula yang menamakan bahasa atau kata yang baru yang di sini yang tidak sesuai dengan bahasa atau periode nuzulul Quran, bisa kadang dibilang untuk hari ini amiyah. Amiyah. Padahal bahasa yang ada setelah nuzulul Quran itu bukan lahnan, bukan kesalahan atau bukan amiyah sebetulnya. Itu adalah salah satu periode di mana periode itu berubah-ubah seperti yang kita jelaskan tadi. Ada kata yang baru, ada kata yang hilang. Ya, kata yang barunya disebut lahnan atau amiyah. Seperti itu. Jadi bahasa yang kita pelajari itu bahasanya itu terbatas. Bukan bahasa orang Arab sehari ini, enggak. Adapun orang Arab hari ini, mereka berbicara yang sering kita kenal dengan fushah, mereka hanya berusaha ucapan mereka sama dengan atau mirip dengan ucapan bangsa Arab ketika turunnya Al-Quran. Adapun bahasa mereka sudah bukan hujah lagi. Seperti itu. Kemudian, setelah itu, harus kita ketahui bahwa Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu harus kita ketahui bahwa Al-Quran ini dijaga, mahfud. Dan Allah yang menjaga Al-Quran itu. Kemudian, bagaimanakah Quran dijaga itu? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Quran itu dijaga? Tentu penjagaan Al-Quran itu memiliki apa ya disebutnya? Kita sebutnya kalau bahasa Arab adawat, ya. Sebab-sebab.
sebab-sebab terjaganya Al-Quran. Bisa dengan tulisan, ya, bisa dengan hafalan atau pemahaman, bahkan sampai banyak hal ya, bahkan bahasanya pun terjaga. Jadi bahasa Quran itu terjaga, sudah menjadi sunatullah. Bisa dalam bentuk tulisan, itu terjaganya Al-Quran. Dari berbagai macam bentuk Al-Quran itu terjaga. Termasuk dalam segi bahasa. Kemudian terjaganya bahasa Al-Quran, ya, tentu dengan apa? Dengan mempelajarinya. Dengan mempelajarinya. Maka di setiap generasi, ya, kemudian ke generasi dari turunnya Al-Quran sampai berubah ke generasi sampai pada tahap generasi kita, Al-Quran itu dijaga oleh orang-orang yang mempelajari bahasa Al-Quran itu sendiri. Bagaimana kita mengenal itu apa fa'il, apa itu maf'ul, ya, apa itu fi'il madhi dan seterusnya gitu. Itu dijaga oleh orang-orang ikhlas di sana yang menyusun, menjaga Al-Quran ini. Maka tumbuhlah ilmu bahasa itu sendiri. Untuk apa? Untuk menjaga Al-Quran. Ilmu bahasa Arab. Untuk apa? Ini untuk menjaga Al-Quran. Para ulama menghidupkan atau disiplin ilmu ini menjadi hidup, tujuan mereka tidak hanya tidak lain hanya untuk menjaga Al-Quran, untuk Quran. Maka hiduplah ilmu bahasa sampai menjadi ilmu nahwu sekarang. Seperti itu. Jadi Quran dijaga, bahasanya pun dijaga. Salah satu cara menjaga Al-Quran itu dengan mempelajarinya. Jadi dengan kata lain, di antara generasi yang mempelajari Al-Quran atau bahasa Arab secara khusus, inilah generasi atau bentuk-bentuk sebab dijaganya Al-Quran. Maka, apakah kita ingin termasuk dalam masuk salah satu di antara mereka orang yang menjaga Al-Quran, yang masuk dalam sejarah orang yang menjaga Al-Quran dengan mempelajari bahasa Arab itu? Atau kita tidak mau dan tidak peduli? Maka di antara orang-orang yang masuk ke dalam sejarah penjagaan Al-Quran ini, akan ada orang yang betul-betul memurnikan, memilih mana yang bahasa ini, syair ini bukan di tahun istishhad, mana yang syair ini atau tulisan ini yang masuknya ini bukan di asrul istishhad, dan ada yang masuk ke asrul istishhad, ada yang memilih sampai seperti itu. Ada juga yang sekedar memindahkan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Misal, kita meneruskan dari apa yang kita pelajari dari orang tua kita kepada anak kita. Nah, setiap generasi itu pasti ada yang mempelajari bahasa Arab itu. Karena sudah menjadi sunatullah, Al-Quran itu terjaga. Di pertanyaannya, apakah kita mau menjadi salah satu bagian dari mereka yang bukan membantu, yang masuk ke dalam sejarah terjaganya Al-Quran. Jadi sudah dua ya, yang memberi kita semangat bahwa kita mempelajari Al-Quran untuk membuka pintu syariat ini. Kemudian kita mempelajari Al-Quran, kita mempelajari bahasa dengan kata lain, kita itu salah satu bentuk Al-Quran dijaga itu, ya salah satunya dengan ada orang-orang seperti ummahat yang semangat dalam mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Kemudian setelah itu kita harus ketahui Al-Quran itu
muyassarun. Al-Quran itu dimudahkan. Lihat ya. Dimudahkan. Maka tidak ada orang yang ikhlas, yang belajarnya itu betul-betul ikhlas untuk memahami Al-Quran, kecuali dia menemukan Al-Quran itu sangat-sangat mudah. Jadi kalau Al-Quran bahasa Arab itu sendiri, atau Al-Quran itu bilang Al-Quran itu susah, maka pertanyaannya, bagaimana? Apakah dia sudah ikhlas? Kemudian apakah dia sudah cocok menjadi orang yang mengemban Al-Quran itu sendiri? Gitu. Maka bukan salahnya di Al-Quran, tapi salah orang yang bermuamalah dengan Al-Quran itu sendiri. Apakah hatinya bagaimana dan sebagainya. Gitu ya. Ala kulli hal, Quran itu dimudahkan. Dalam hal apa? Seluruh aspek. Seluruh aspek. Al-Quran ini menjadi petunjuk. Bagaimana petunjuk bisa menjadi petunjuk? Ya harus dimudahkan agar setiap orang itu mampu dan bisa mengerti Al-Quran itu sendiri. Ya bayangkan ada peta itu dirumitkan sengaja, betul-betul dirumitkan, bukan menjadi petunjuk, bahkan menjadi salah jalan gitu ya. Maka Quran itu dimudahkan. Quran itu petunjuk itu sangat-sangat dimudahkan. Dalam hal apa? Seluruh aspek. Maka di antara aspek Al-Quran yang dimudahkan itu adalah bahasa Arab, Ummahat. Harus kita tekankan seperti itu. Bahasa Arab itu dimudahkan, Ummahat. Dimudahkan. Jadi jangan takut, Ummahat ya. Insya Allah bahasa Arab itu merupakan bagian lingkungan Al-Quran. Apapun yang berada di lingkungan Al-Quran menjadi barokah. Ya. Quran diturunkan kepada seorang nabi, maka nabinya menjadi nabi terbaik. Al-Quran diturunkan dengan suatu bahasanya menjadi bahasa terbaik. Al-Quran melalui malaikat diturunkannya, diwahyukannya, maka malaikat itu menjadi malaikat terbaik. Al-Quran diturunkan di waktu tertentu dan waktu itu menjadi waktu terbaik. Di bulan tertentu, maka bulan itu menjadi bulan terbaik. Maka seperti itulah barokah dari Al-Quran. Tidak terkecuali bahasa Arab itu sendiri. Seperti itu. Alhamdulillah. Panjang lebar ya. Jadi ingin Ana jelaskan, ingin Ana tekankan bahwa akhirnya bahwa bahasa Arab itu dimudahkan. Dan bahasa Arab itu salah satu bahasa yang diberkahi karena berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian bahasa yang kita pelajari juga bahasa Quran. Bahasa Quran, bahasa yang terbatas di tahun terbatas. Kenapa kita mempelajari? Ya tentu karena Al-Quran itu sendiri. Iya betul, kita mempelajari bahasa Arab itu memang fardul kifayah. Harus ada orang yang cukup untuk mengenal atau mampu memahami bahasa Arab ini. Tetapi kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang menjadi sejarah terjaganya Al-Quran. Insyaallah. Baik. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Bingung ya mau menanyakan apa ya? Baik. Kita masuk ke pembahasan nahwu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain amin. Mawdu'un nahwi. Tema atau tema pembahasan ilmu nahwu. Wa tartibuhu dan urutan ilmu nahwu. Jadi di sini pengarang ingin merangkum. Sebetulnya pembahasan nahwu itu apa sih? Jadi ingin mu'alif itu bicara bahwa pembahasan nahwu itu simple loh gitu. Wa tartibu dan saya juga urutkan dengan simple. I'lam, ketahuilah olehmu, waffaqani Allah wa iyyak, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepadamu. Annan nahwa, sesungguhnya ilmu nahwu itu yadrusu, mempelajari
ahkamal kalimah. Nah, berarti mempelajari hukum-hukum kata. Satu ya. Jadi mempelajari hukum-hukum kata. Wa ahkamal kalam, dan hukum-hukum kalam. Maksud kalam ini secara ringkas kita bisa bilang kalimat. Jadi ilmu nahwu itu Syekh Uyuni menjelaskan simple. Mempelajari kata contohnya zaidun, baitun, masjidun, mempelajari kata-kata satu demi kata ini zaidun, baitun, masjidun, atau setelah menjadi kalimat. Misal zaidun yusolli fil masjid. Maka kita mempelajari ini yang disebut kalimat, yaitu al-kalam. Zaidun, baitun, masjidun, ini disebut kata. Jadi mempelajarinya cuma itu saja. Ilmu nahwu. Fan-nahwu, maka nahwu itu mukawwanun. Terbentuk min juz'aini kabiraini. Dua bagian yang besar. Apa dua bagian yang besar? Yaitu al-kalimah, kata. Al-kalam itu kalimat. Maka di sini kita lihat fayadrusu fin nahwi, maka nahwu itu mempelajari fil juz'il awal, dalam bagian pertama apa? Qismil kalimah, tentang pembagian kata. Anwa'ul kalimah, pembagian kata. Jadi yang akan kita pelajari mengenai bentuk atau bagian satu tentang kata, yaitu al-kalimah. Kita akan mempelajari satu anwa'al kalimah, macam-macam kalimat atau kata. Seperti yang kita ketahui, macam-macam kalimat itu maksudnya adalah anwa'al kalimah as-salasah, macam-macam kata yang tiga. Jadi kita mempelajari kata per kata. Salah satunya macam-macam kata itu yang tiga. Yang mana? Yang pertama adalah al-ismu. Ini disebut kata benda. Yang kedua al-fi'lu. Ini yang disebut kata kerja. Dan yang ketiga disebut dengan al-harfu, huruf. Dan Qaid Ibnu Ajurum bagus ya, al-harfu ja'a li ma'nan. Nah, nanti kita pelajari apa maksud ja'a li ma'nan. Jadi harus huruf yang datang dengan suatu makna, bukan huruf hijaiyah alif bata, enggak. Huruf yang datang dengan suatu makna, contohnya apa? Fi, dari, min, ila, gitu ya. Ini adalah huruf-huruf yang memiliki makna, bukan seperti alif, ba, ta, sa. Ta apa artinya? Ja, jim apa artinya? Enggak. Kita mempelajari huruf yang memiliki arti atau makna. Baik, seperti itu. Di mana fi'il ini tentu kita tahu pembagiannya, ada yang madin, contohnya zahaba, dan menunjukkan waktu lampau. Kemudian mudhari', dan ini contohnya yadhabu, menunjukkan sekarang atau yang akan datang. Dan yang terakhir fi'il amrun, ialah contohnya izhab, pergilah. Jadi perintah ya ini. Dan ini menunjukkan waktu yang akan datang saja ya. Seperti itu. Jadi kita akan mempelajari tentang kalimat apa? Yang pertama, Anda tegaskan, kita akan mempelajari satu al-kalimah, kata dalam bahasa Arab. Dan yang akan kita pelajari yang pertama adalah isim, fi'il, huruf.
Jadi hal pertama yang harus kita mampu ketahui adalah bagaimana cara membedakan isim, fiil, huruf. Ini isim, fiil, atau huruf. Jangan sampai kita tidak tahu dan tidak bisa membedakan isim, fiil, huruf. Nanti ketika mengi'rab atau ketika menjelaskan, di awalnya saja sudah susah atau sudah salah. Bagaimana nanti dia melanjutkan, di awalnya saja dia sudah salah. Gitu. Menentukan kata itu sendiri. Bagaimana nanti ketika berjalan. Kemudian yang pertama tadi ya, macam-macam al-kalimah. Kemudian yang kedua, wan kisamal ismi, dan pembagian isim ila nakiratin wa ma'rifatin. Pembagian isim kepada nakirah dan ma'rifah. Inkisam al-ismi ila nakirah tadi itu ya. Ila nakiratin. Pembagian kepada nakirah. Secara ringkas, Syekh Al-Uyuni menjelaskan nakirah itu apa? Kata yang nakirah itu. Yang kalimah atau kata yang menerima yang disebut nakirah itu yang takbalu alif lam. Dan kepada wa ila ma'rifah. Oh, terbalik. Yang nakirah itu disebut la takbalu al, yang tidak bisa. Oh, betul ya Allah. Isim nakirah itu yang mampu atau menerima alif lam. Dan dibagi juga kepada ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Berarti ma'rifah la takbalu adalah kata yang tidak mampu dan tidak bisa menerima alif lam. Contoh yang nakirah adalah rojulun. Rojulun ini nakirah. Ini nakirah. Kenapa? Mungkin kita bilang ar-rojulu. Bisa nggak? Bisa. Kayak itu rojulun ini nakir. Berbeda halnya dengan ma'rifah. Contohnya huwa. Huwa ini ma'rifah. Bisa nggak kita bilang al-huwa? Ya bisa kan? Maka huwa ini ma'rifah. Lantas apa itu ma'rifah? Apa itu nakirah? Secara ringkas, ma'rifah itu diketahui benda atau orangnya. Orang tertentu. Diketahui benda atau orang tertentu. Kalau nakirah berarti tidak diketahui benda atau orang tertentu. Contohnya, perbedaan antara nakirah dan ma'rifah. Misal, waladun, seorang anak. Anak yang mana? Kita tidak tahu. Kita tidak bisa menentukan orangnya yang mana. Maka itu masuknya ke nakirah. Contoh yang ma'rifah, anak, saya. Pasti ummahat tahu, anak ini siapa? Ya saya ini. Bisa menentukan orangnya yang mana. Maka ini adalah ma'rifah. Itulah perbedaan antara ma'rifah dan nakirah. Kemudian pembagian isim kepada nakirah dan ma'rifah. Sebetulnya di dalam bentuk ini juga mu'alif akan menjelaskan anwa'u al-ismi, macam-macam isim, al-ma'rifah yang ma'rifah as-sittah 6. Jadi pembahasan isim yang ma'rifah.
Cuman berapa? Cuman ada 6. Berarti sisanya nakiro. Jadi kita gampang gitu cara membedakan nakiroh dan ma'rifah bagaimana. Yang ma'rifah itu sudah terbatas. Itu saja tuh kata-katanya gitu. Kalau yang nakiroh selainnya. Itu yang kedua ya, pembahasan isim kepada nakiroh dan ma'rifah. Kemudian selanjutnya wan kisamal kalimah ila mu'rabin wa mabni. Pembagian al-kalimah kata kepada mu'rab dan mabni. Apa itu mu'rab? Apa itu mabni? Mu'rab definisi mu'alif, Anda mengambil definisi mu'alif saja. Mu'alif menjelaskan mu'rab itu apa? Mataghayyara, yang berubah harokatuhu, harokatnya, litaghayyuri, karena berubah i'rabihi, i'rabnya. Berarti pertanyaannya kalau mabni ya kebalikannya, yaitu ma la yataghayyar, yang tidak berubah harokatuhu, harokatnya, litaghayyuri, karena berubah i'rabihi. Contohnya bagaimana? Kita ambil contoh yang mu'rab. Yang mu'rab, contoh ja'a hamidun, ra'aitu hamidan, nazartu ila hamidin. Maka kalau kita lihat hamid ini, dia ini masuknya kepada bentuk mu'rab. Kenapa? Kalau kita perhatikan harokatnya itu berubah-ubah, hamidun, atau dapat berubah-ubah disebabkan perubahan kedudukan i'rabnya. Kalau hamid di sini sebagai fa'il, kalau hamid di sini sebagai maf'ul, kalau hamid di sini sebagai ismun majrur. Maka harokatnya itu berubah dari dhammah fathah menjadi kasroh disebabkan oleh apa? Disebabkan dia itu berubah kedudukannya. Seperti itu mu'rab. Kemudian ada pula yang disebut dengan al-mabni. Apa itu mabni? Yang tidak berubah harokatnya karena perubahan i'rabnya. Maksudnya bagaimana? Contoh. Contoh misal. Ja'a, jangan yang mudah ya. Contohnya huwa jalisun. Contoh kemudian ra'aituhu, nazartu ilaihi. Kalau kita perhatikan, jangan ini. Jangan ini. Kurang cocok. Kita ambil satu saja gini. Ja'a sibawai hi, ra'aitu sibawai hi, nazartu ila sibawai hi. Maka kalau kita perhatikan kedudukannya sama seperti hamid tadi. Sibawai yang pertama sebagai fa'il, sibawai kedua sebagai maf'ul, sibawai ketiga sebagai ismun majrur. Karena kemasukan huruf jar. Kenapa tidak berubah seperti halnya berubah hamid? Kita bilang sibawai ini mabni, dia itu tetap pada kasroh.
meskipun dia sebagai fa'il, kemudian berpindah kedudukannya sebagai maf'ul, kemudian berpindah sebagai isim majrur. Karena dia itu mabni. Tidak berubah. Seperti itu. Sampai sini Ummahat, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Jadi kalau kita ringkas, nahwu itu mempelajari dua hal. Yang pertama tentang al-kalimah, yang kedua tentang al-kalam. Apa itu kalimah? Kata. Kalam itu kalimat, kita bilangnya, kalimat sempurna. Di dalam kata ini kita mempelajari tiga hal. Ya. Anwa, macam-macam al-kalimah. Kemudian inqisam al-ismi. Pembagian isim kepada apa? Nakirah dan ma'rifah. Kemudian yang terakhir, inqisam. Kita akan mempelajari inqisam al-kalimah. Pembagian kalimah atau kata kepada mu'rab dan mabni. Nah, begitu. Baik, adapun pembahasan al-juz al-akhir atau bagian kedua yaitu tentang kalam, insyaallah kita akan mempelajarinya di pekan depan. Seperti itu. Silahkan, ada yang mau ditanyakan, Ummahat? Wah, ini diam-diam mengkhawatirkan. Insyaallah paham. Insyaallah paham. Insyaallah kita akan mulai kembali. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya di pekan selanjutnya. Jadi untuk kitab kontemporer ini, Ummahat cukup ambil poin pentingnya saja dulu, nggak apa-apa. Poin pentingnya apa? Nahwu mempelajari kata dan kalimat. Di dalam kata kita mempelajari pembagian kata itu sendiri, isim, fi'il, huruf, di mana fi'il terbagi kepada madhi, mudhari, dan amr. Kemudian pembagian kepada isim dibagi menjadi nakirah dan ma'rifah. Nakirah itu apa? Yang bisa kemasukan alif lam. Kalau ma'rifah yang tidak dapat masuk kemasukan alif lam. Bagaimana dalam segi mana? Nakirah itu tidak bisa kita tentukan orang atau bendanya yang mana. Kalau ma'rifah bisa kita tentukan orang atau bendanya yang mana. Kemudian pembagian kalimat kepada mu'rab dan mabni. Apa itu mu'rab? Mu'rab itu yang akhirannya, kalau Syekh Uyuni menjelaskan, yang harokatnya dapat berubah saja. Kalau mabni, bagaimana? Kalau mabni yang tidak dapat berubah harokatnya. Gitu. Huwa, tidak bisa kita bilang jadi hui atau hiu gitu ya. Contohnya, ringkasnya seperti itu. Tapi kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan. Alhamdulillah ini sebagai pembuka saja ya. Kita cukupkan. Syukran jazilan ila jami'il ummahat. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab.